Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku ingin membagikan kegiatan sehari-hari yang aku lakukan di rumah. Nah, seperti biasa kalau pagi itu aku bangunnya biasanya jam 4 atau setengah 5. Kadang-kadang juga jam 4 itu aku udah mandi untuk sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu biasanya aku langsung ke dapur untuk cuci piring. Habis cuci piring itu anak-anak aku kadang udah bangun ya, dan udah bangun itu biasanya udah main sama oma atau opanya dan sama pamannya itu biasa nanti bobo itu pagi jam 6. Lanjut ini aku habis pagi itu kan setelah cuci piring aku biasanya makan sarapan dulu, makan pagi, minum teh sama makan apa yang makanan sisa semalam ya, untuk isi tenaga buat kuat ngurus anak aku. Ini aku siram teh dulu biar enak gitu ya buat makan pagi. Oh iya, untuk anak-anak Vano, Medina sama Arasya tuh kalau pagi-pagi itu jam 5, setengah 6, jam 6 itu mereka biasanya sarapan cookies dulu, apa ya bahasa Indonesianya, kue. Mereka sarapan kue dulu kan, omanya tuh tiap pagi jualan kue kayak roti, donat atau dan tolu. Nah, si kakaknya Vano biasanya pagi sebelum ke sekolah itu sarapannya donat, itu sekitaran 3 buah donat. Sedangkan Arasya sama Medina itu tolu. Kalau saya nggak tahu ya bahasa Indonesianya tolu itu apa ya, roti goreng pakai gula merah gitu. Mereka tuh biasanya sarapan pagi itu. Dan aku ini sarapannya nasi sama tahu tempe goreng saus kecap. Enak banget gitu. Nih sambil aku perlihatkan kegiatan aku sambil cerita juga ya. Ini biasanya kita di dalam rumah, yang di dalam rumah itu jam 5 itu semuanya udah pada bangun. Karena ibu mama mertua aku kan itu jualan kue, jadi biasanya dia udah bangun jam 5 atau setengah 5. Jadi kita semuanya udah pada bangun pagi-pagi banget buat melakukan kegiatan. Setiap hari itu kita udah bangun pagi. Lanjut ya teman-teman, ini keadaan rumah mama mertua aku tuh super sederhana banget ya, masih kayak rumah zaman dulu, tapi alhamdulillah aman dan nyaman, jadi bersih juga. Jadi aku ya tentu saja lah aku juga bantuin bersih-bersih rumah. Nah ini kita lagi anak-anak sama suami sama sana Vano ya, kakak Vano itu lagi makan donat. Ini aku udah selesai makan. Ini Arasya sama Medina itu lagi makan tolu atau roti goreng saus gula merah. Ini aku lagi nanya, kamu Nina makan apa? Katanya makan tolu. Beginilah situasi keadaan rumah tempat aku tinggal ya, di kampungnya suami di Talaut. Sekedar info juga teman-teman, kan suami aku itu kan mualaf. Nah di sini aku tinggalnya sama mama mertua aku yang non muslim, tapi alhamdulillah banget mereka pengertian dan menerima aku meskipun aku tuh di sini sholat 5 waktu loh. Mereka tetap menyayangi aku dan aku bersyukur banget karena apapun keadaan aku, mereka tetap menerima dan menyayangi aku di sini. Nah, lanjut ya teman-teman, ini Arasya mereka tuh kan sudah selesai makan ini ya, makan kue roti goreng saus gula merah. Ini lanjut aku juga kasih makan nasi sama sosisnya aku goreng dulu biar mateng. Nah itu sana itu lagi ada orang beli kue tuh sama mama, itu ada kue roti donat sama roti goreng saus gula merah.
itu kakaknya udah pergi ke sekolah, itu papanya baru pulang dari antar sekolah kakak Vano. Aku sebenarnya udah rekam ya Vano waktu aku siapin mau ke sekolah, tapi memorinya nggak cukup, jadinya nggak kerekam deh. Nah, ini Aresya lahap banget ya makan sosisnya, sosis sama nasi. Milih-milih lagi. Enak. Ini kakaknya Nina. Ada di depan masih ngambek karena ada antar kakak Vano sama papanya di motor, terus nggak mau turun dari motor, jadinya dia lama di depan tuh dari tadi nungguin papanya mau ini gitu, mau ajak lagi jalan. Nah, ini mereka berdua udah makan ya. Kakak Vano ini saat ini sudah di sekolah, jadi mereka lanjut makan nasi sama sosis setelah dari makan kue. Habis ini baru aku mandiin mereka, tapi mereka lanjut ya teman-teman. Aku cerita-cerita sedikit kenapa sampai aku ada di sini. Karena begini, waktu aku lahirin Medina, anak yang di tengah ini yang nomor 2, kan aku kena sakit tuh, jadinya aku nggak bisa ngurus sekalian 2 anak. Dan pada waktu itu juga mama aku kan sudah meninggal, jadi tinggal papa aku. Nah, papa aku itu kan udah punya cucu 2, kecil-kecil juga, masih balita juga. Jadi aku nggak mungkin kasih kakak Vano ke papa aku. Dan begitu juga dengan kakak perempuan aku yang saat itu sedang menunggu lahiran anak ketiga. Jadinya aku nitip kakak Vano, anakku yang paling besar itu, ke mama mertua aku di Talaut ini. Nah, ini kira-kira udah 2 tahun kakak Vano tinggal di sini ya. Jadi aku benar-benar pengen banget untuk ngurus kakak Vano untuk kemari. Dan kebetulan juga kami kan masih belum punya rumah dan tempat tinggal yang tetap, jadinya pindah-pindah dari Bitung ke Ratatotok, kemudian ke Gorontalo. Jadi sekarang ke Talaut untuk supaya aku bisa ngurus ketiga anak aku. Aku nggak mau anak-anak aku kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua ya, dari mama ataupun papa. Nah, lanjut ke tema video ya teman-teman. Ini aku selesai kasih makan, mereka udah selesai mandi ini ya. Jadi aku lanjut lipat baju. Aku biasanya udah nggak setrika baju karena ribet banget ngurus anak 2 terus lipat setrika, jadi lipat aja supaya aku bisa ngepantau atau lihat kegiatan mereka bermain mereka ya. Jadi sambil mereka bermain, sambil aku lipat baju, sambil lihat-lihat mereka. Nah, ya Allah, ini lagi aduh, ya ampun. Ini yang kecil nih hobi banget gangguin semua kegiatan aktivitas aku. Jadi aku untung-untungan bisa melakukan banyak, maksudnya untung-untungan aku bisa melakukan pekerjaan rumah ya, kayak lipat baju, cuci baju, atau masak. Itu untung-untungan aja. Biasanya aku tuh kerjainnya nanti mereka tidur, dan yang suka tidur siang tuh hanya si kecil ini, Arasya. Dan kakaknya Vano Medina itu enggak, biasanya nanti boboknya malam. Nah, lanjut ke cerita aku ya teman-teman. Jadi karena aku kan masih belum punya tempat tinggal yang tetap, biasanya cuma numpang. Kalau waktu aku di Ratatotok numpang sama papa aku. Nah, karena adik-adik aku si Lastri sama Gina udah berkeluarga, jadinya aku nggak bisa tinggal lama-lama di sana. Kemudian aku balik lagi ke Bitung ngontrak. Dan saat aku hamil anak ketiga aku, si Arasya ini, aku ke Gorontalo ke keluarga mama aku sama
tante aku ya di sana bareng dengan sepupu-sepupu aku di Gorontalo, di kampungnya mama. Di sana juga sekitaran hampir 2 tahun ya aku tinggal di sana. Waktu itu kan masih corona, jadi di sana juga suami kerja di tambang, kerja bersama sepupu aku. Penghasilannya lumayan untuk kehidupan sehari-hari kita, itu cukup lah, alhamdulillah. Kadang-kadang juga bisa ngirim sama mama mertua untuk anak aku yang pertama, kakak Vano. Nah, ini selesai aku lipat-lipat baju. Biasanya aku tuh abis mereka makan tuh aku langsung ngatur ya, bersih-bersih tempat tidur. Tapi karena ribet banget ngurus anak-anak ya, jadi nggak bisa, pekerjaan itu nggak bisa selesai dalam pada saat itu gitu loh. Jadi di saat-saat tertentu aja dimana aku bisa bebas ngelakuin itu, aku ngelakuin gitu. Tapi aku nggak tunda-tunda waktu ya, pokoknya yang pasti kalau anak-anak aku nggak rewel bermain, jadi aku bisa ngelakuin banyak hal. Nah, ini aku lagi bersih-bersih kamar. Untuk spraynya itu biasanya aku seminggu sekali ganti ya, ini aku baru ganti, jadi aku hanya bersih-bersih aja. Nah, tadi setelah lipat baju anak-anak aku langsung atur di tempat baju anak-anak aku ya. Itu ada komputer aku di sini juga. Aku selain di sini selain aku ngejagain anak-anak, alhamdulillah aku bisa melakukan kegiatan lainnya ya. Jadi kayak ngebantu bos aku yang di Gorontalo itu ngurus kunjungan mahasiswa universitas-universitas yang ada di Gorontalo ke sekolah-sekolah atau perusahaan atau institusi yang ada di Indonesia atau di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan dan lain sebagainya, dan juga ke luar negeri. Itu biasanya aku ngurus kunjungan pakai komputer ini. Selain itu juga aku di sini jualan jualan pulsa ya, jualan pulsa listrik, pulsa biasa, pulsa data dan lain-lain ya, buat tambah-tambah pendapatan sehari-hari ya, untuk snacknya anak-anak gitu loh. Jadi begitu ya teman-teman, secara singkat tentang kehidupan aku ya. Di sini aku banyak dibantuin sama mama mertua aku, alhamdulillah beliau sangat baik ya, menyayangi aku sama seperti menyayangi anak-anaknya gitu, sama seperti ke suami aku dan ke adiknya suami aku. Aku bersyukur sih, alhamdulillah, terima kasih Allah. Nah, ini aku masih lanjut bersih-bersih ya. Kayaknya ini aku udah mau siap-siapin buat tidurin anak. Si Medina aku akan buatkan susu, dan si Rasya ini mau bahasa Indonesia, mau ditetehin dulu. Mau disusuin sama aku ya, Arasyanya. Ini karena bajunya udah basah, kuat bermain ya, jadi kesuaran gitu, basuar. Aduh ya Allah, aku bahasa Indonesianya jelek banget. Jadi aku ganti baju sebelum dia tidur. Dan tetap aja meskipun udah aku tetehin, ganti baju, mereka masih nggak mau bobo ya, masih suka main-main, masih suka kesana kemari. Itu aku lihat Medina udah pup di popok, jadi aku harus gantiin dulu popoknya, harus ngecebokin dulu anak aku yang kedua ini, si Medina.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman kegiatan aku setiap harinya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngurusin anak. Dan aku bisa ngelakuin kegiatan aku atau tugas aku itu nanti mereka bobo. Tapi tetap aku untuk sholatnya tetap aku sholat, ada yang jagain mereka ya. Mandi juga aku tetap bisa mandi siang dan sore ya. Ada dijagain sama mama mertua aku. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Insya Allah di video berikutnya aku akan membagikan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Ini hanya cerita aku aja untuk kegiatan hari ini. Ini mereka lagi bye-bye gitu loh. Aku nanya bye-bye teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Insya Allah ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian bisa terhibur dan menyukai video ini ya. Waduh, masih lama. Masih ada video sedikit ya. Oh ya, ini si Arasya mau pup itu. Biasanya dia kalau pup sembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.